Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'na. Halaman berapa ya? 40 masih. Baris 2 dari bawah. Wa yu'dharu fi tarkil jumu'ati wal jama'ati indal maqar in balla sawbahu wa lam yajid kinnan. Dan dimaafkan pada meninggalkan solat Jumat wal jamaati dan solat berjamaah indal matari ketika turun hujan in balla saubahu jika membasahi oleh hujan akan pakaiannya walam yajid kinan dan ia tidak mendapati akan payung wal maradi dan sakit wat tamridi dan mengurus orang yang sakit wa isyrafil qaribi wa nahwihi alal mauti dan nyarisnya karib kerabat atau seumpamanya atas meninggal dunia wal khawfi ala nafsihi dan khawatir atas jiwa dirinya au malihi atau harta bendanya au irdihi atau kehormatannya wa mudafa'atil hadasi dan menahan hadas ma'a sa'atil waqti serta luas waktu wa syiddatil ju'i dan sangat lapar wa syiddatil atasi dan sangat haus wa syiddatil harri dan sangat panas wal bardi dan sangat dingin wa syiddatir rihi dan kencangnya angin bil laili pada malam hari wa syiddatil wahli dan becek sekali wa safarir rufqati dan berangkatnya rombongan perjalanan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Segini kajian kita. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita berbicara uzur-uzur solat Jumat dan solat berjamaah. Kita maklumi bersama bahwa solat Jumat itu hukumnya wajib adanya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim illa arba'atan. Salat Jumat itu adalah hak lagi wajib atas semua muslim kecuali 4 orang, di antaranya orang yang sakit. Jadi kita maklumi solat Jumat ini hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja-ngaja berdosa. Solat berjamaah ada 2 pendapat. Yang pertama hukumnya fardu kifayah. Dalam satu masjid wajib ada jamaah. Kalau tidak solat jamaah satu waktu aja dosa semuanya. Yang paling gede pengurusnya. Paling gede. Kalau enggak ada berjamaah. Fardu kifayah. Pendapat yang kedua sunnah muakkad. Kalaulah kita mengata pada fardu kifayah,
kalau ditinggalin berdosa. Kalau dikata berjamaah ini sunnah muakkad, kalau ditinggalin makruh. Nah, malam hari ini kita mengkaji tentang uzur-uzur, alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dengan tidak sholat Jumat. Artinya tidak sholat Jumat itu bukan enggak sholat sama sekali, tapi diganti dengan zuhur. Begitu maksudnya. Jadi cuman diizinkan enggak sholat Jumat, tapi diganti dengan zuhur. Kalau sholat jamaah berarti enggak kena makruh. Kalau berjamaah itu sunnah muakkad. Bila ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama terkait dengan sholat Jumat dan sholat berjamaah, artinya digabung ini, di mana uzur pada sholat Jumat itu juga uzur pada sholat berjamaah, di mana uzur pada sholat berjamaah itu juga uzur pada sholat Jumat. Secara singkat, uzur Jumat ini ada dua. Ada namanya uzurun amun dan ada namanya uzurun khasun. Ada alasan yang umum, semuanya bisa masuk, dan ada alasan yang khusus, artinya hanya pada yang terdampak saja. Itu khusus. Kalau umum semuanya kena. Itu namanya alasan yang umum. Ada alasan yang khusus, parsial, tidak semuanya kena. Mana nih uzur yang umum? Satu, faktor yang dibolehkan orang enggak ikut sholat Jumat dan sholat berjamaah. Satu, indal mator. Bila mana hujan. Dengan catatan dua, hujan nih. Satu, bila lepek pada bajunya. Kalau timbang gerimis doang, maka enggak udzur, wajib sholat Jumat. Dua, bila tidak ada payung. Tidak ada payung. Tidak ada penutup pada dirinya. Jadi bila rumahnya dekat dengan masjid, begitu, maka kemudian enggak ada alasan lepek, enggak perlu payung. Benar enggak? Begitu. Ini mah masih disuruh sholat Jumat. Hujan gede. Jam 11 hujan enggak berhenti-berhenti sampai dohor, udah enggak usah Jumatan, di rumah aja. Di rumah aja. Begitu. Karena hujan gede banget. Begitu. Jumat, enggak apa-apa, enggak apa. Salatnya apa? Zuhur. Karena uzur. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di dalam kitab sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kejadian Hudaybiyah tahun 7 Hijriah, dari sahabat Nabi Ibnul Mulaih, beliau bilang, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zamanil Hudaybiyati fa asabana matarun lam yabulla asfala ni'alina fanada munadi Rasulillah ala sallu fi rihalikum. Kata Ibnul Mulaih, kami para sahabat
bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun 7 Hijriah, zaman Hudaybiyah, hari Jumat. Lalu turun hujan lebat. Akhirnya Bilal suruh bilang dari masjid adzan dengan bahasa ala sallu fi rihalikum. Saudara, sholatnya di rumah masing-masing aja, enggak usah paksain sholat Jumat, di rumah aja. Wong hujan gede banget. Tuh, agama tuh ringan, enak, mengenakan. Itulah Islam. Tidak kaku di dalam mengajarkan agama ini. Islam itu agama yang sangat luar biasa. Islam. Jadi ketika terjadi hujan, maka dengan catatan lepek di baju dan juga enggak ada ya payung, enggak ada payung, maka enggak sholat Jumat enggak apa-apa, sholatnya zuhur saja, sholatnya karena hujan lebat. Ini termasuk uzur umum apa khusus? Umum, semuanya terdampak. Itu satu. Dua, wal maradi. Uzur sholat Jumat itu adalah sakit. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak buat agama ini atas kalian merupakan kesempitan. Jadi kalau kita sakit, maka kita boleh tidak sholat Jumat, tidak sholat berjamaah, karena sakit tentu ada standarnya. Kalau sakitnya timbang panuan gitu, enggak, jangan juga enggak sholat, kan gua sakit. Iya, itu namanya alasan yang dibuat-buat itu, yang kayak begitu, enggak bener itu. Kenapa? Iya. Jadi sakit di sini nih catatannya sakit yang hadir sholat Jumat berat kita, untuk kita bawanya kayak pala pusing banget, kayak ditindin batu 2 ton, berat. Iya, berat banget begitu. Saking berat ya. Apa namanya? Iya, pakai dah. Ada yang muter-muter begitu, yang muter-muter paramek tuh. Iya, 7 keliling. Bisa aja 8 juga, enggak 7 doang. 8 keliling bisa, enggak 7. Iya, 8 bisa. Jadi kalau orang tuh sakit parah, enggak sholat Jumat, kagak apa-apa. Ingat, panuanmu kagak masuk. Apalagi jempol kaki cantengan, itu wajib tuh. Wajib, kan jempol doang. Ya cuman sujud, tulisan sujud, ya udah diatur aja sujudnya. Jangan sampai juga kagak Jumatan. Kenapa? Iya begitu. Sakit, ingat gitu, sakit. Jadi sakit yang berat, payah, sulit untuk kita berangkat. Yang kayak begitu. Ya termasuk orang yang stroke, udah di tempat tidur. Mau bagaimana? Pinggir jalan aja udah kagak bisa. Dah, yang kayak begitu mah dohor aja, nggak usah sholat Jumat, sakit.
begitu, sakit, begitu. Doa tuh uzur sholat Jumat karena sakit. 3, watamridi, ngurusi orang yang sakit, yang tidak ada yang ngurusin lagi. Emang kita anak semata wayang, ada berapa ya mata wayang ya? Satu gitu anaknya, pakai dipanjangin aja itu, begitu. Saat kita doang anaknya, atau anaknya banyak, yang lain pada pergi, begitu. Ada yang tinggalnya di Parung, ada yang di Pamulang, kita doang yang bareng sama orang tua. Sakit orang tua kita, nanti minum obat siapa yang ngambilin, kalau pengen pipis siapa yang nuntun, siapa yang ini. Agama jangan sholat Jumat yang kayak begini, udah di rumah aja urusin yang sakit nih. Tuh agama tuh, enggak sholat berjamaah enggak apa-apa, udah di sampingnya aja sholat dohor urusi, begitu, mengurusi orang sakit. Tapi jangan juga dibuat-buat, itu enggak benar, begitu. Itu mah sengaja banget sama yang cewek, lu kemis, gua Jumat, begitu. Ini sih apa? Iya, alasan tuh. Iya. Kagak bener tuh kalau kayak begitu. Begitu, enggak boleh. Itu ada yang cewek, udah biar gua aja yang jagain. Ini namanya alasan yang dibuat-buat. Allah Maha tahu itu yang kayak begitu. Gitu. Akal bulus. Emang bulus akalnya begitu. Jadi ngurusi orang sakit ini standarnya, bila kita keluar sholat Jumat akan muncul bahaya sama yang sakit, seperti pengen minum kudu turun dari kasurnya, lalu nggak ada yang nuntun jatuh, itu bakal bahaya yang kayak begitu. Tapi kalau sakitnya ngeluh pala nih orang tua, yang jalan juga bisa, nggak, gua menungguin aja. Itu namanya ngarang-ngarang. Kalau yang kayak begitu mau nggak benar, begitu. Jadi kita yang lebih tahu. Kata yang sakit nggak apa-apa, bentar, timbang dari poncol doang, begitu. Nggak apa-apa, di rumah aja. Udur, iya nggak usah. Yang sakit aja nggak usah, dia maksain. Dia maksain banget. Iya, ini mah emang malas dia, malas. Udah berapa tuh? 3, 4. Nungguin kerabat yang lagi sakaratul maut. Kalau ada yang lagi sekarat, jangan ditinggal. Orang sekarat tuh, orang sekarat itu terakhir ujian dia, setan datang untuk iman Islamnya lepas. Kita bimbing nih yang sakiti dengan baca sekarat nih, la ilaha illallah, 1 kali aja, nggak usah pakai Muhammad Rasulullah, nggak usah, la ilaha illallah satu kali. Janjinya ngikut, berarti kalau kagak ngikut mah terus sampai ngikut. Kalau udah ngikut, diem, udah diem aja, diem. Orang sekarat diem. Ntar kalau dia ngomong aus, pengen minum, ambilin minum, bimbing lagi la ilaha illallah,
dia ngikut lagi, diem lagi, dia ngomong lagi, si Mamat, mana Mamat? Lah jaga warung di Pasar Bintaro. Begitu, dipanggil semua anaknya, kumpul, dibilangin, Mbak ini Mamat. Lah kumpul semua, warung siapa yang jaga? Mau mati aja masih ingat warung. Begitu, baru ingat ampunan Allah kayak. Ingat pancing. Itu baik. Iya. Jadi kalau orang sekarat itu, karena kalau udah mati enggak membawa iman bahaya. Sholat Jumat depan masih ketemu. Agama itu timbang. Mana yang dampak buruknya lebih besar, itu yang dijaga. Bahaya ini yang lagi sekarat, tungguin dia aja, tungguin dia. Begitu. Kita tungguin kerabat, tapi bukan orang lain. Orang lain mah enggak, kerabat. Begitu. Itu menyari-nyari tiap Jumat, ada yang sekarat enggak? Itu sengaja tuh, mau kagak sholat Jumat tuh, enggak bener. Berikutnya istri macamnya, atau istrinya sekarat, nah itu jagain, jangan ditinggal. Udah mah, gua mau Jumatan dulu, begitu, Jumatan, orang lagi sekarat. Iya, nggak bener yang kayak begitu, nggak bener. Apalagi guru begitu, ada kesepuhan di kampungnya, gitu, dia sakit sekarat, tungguin, begitu, tungguin sekarat, begitu. Tapi kalau udah ada yang nungguin, ya kita jangan. Itu mah yang nungguin ada 5. Lah kagak satu Jumat, 5 males, ya 4 ya, satu Jumat, satu aja cukup, satu aja, begitu, yang kayak begitu. Jadi kerabat dan semisal kerabat, istri, begitu, mertua, begitu, itu masuk kerabat, guru, gitu. Lagi sekarat, tungguin, jangan ditinggal, karena bahaya. Orang sakaratul maut itu, sakaratul maut. Jadi orang lagi sekarat itu, setan datang menyerupai kakek kita, nenek kita. Dia tawarin kalau pengen masuk surga, ikut kakek, agamanya Kristen, gitu. Kata kita mau, nah udah habis dah, pas mau nyawa dicabut ya, udah, itu begitu. Orang sekelilingnya nggak tahu, orang sekelilingnya, karena dia perang tuh, orang sekarat terakhir tuh. Ujian orang sekarat begitu berat, begitu. Makanya ada doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ngerepin sekali. Ini kalau kita jagain udzur namanya. Karena sholat Jumat masih nemu, jagain dia aja sampai kemudian yang lainnya pulang, baru kita sedekah. Dia jagain masalahnya, begitu. Tapi kalau udah ada perempuan yang ngerti untuk jagain, ngurusin orang sekarat, ya enggak udur, udah bisa berarti. Ini janjinya nggak ada orang. Udah berapa tuh? 6, 4, 5, 5. Wal khawfi ala nafsihi, takut atas jiwa dirinya, takut sama jiwanya. Menuju masjid, ya Allah, perang lagi. Ini kayak macam itu dah tuh, Palestina. Kita takut begitu.
ngeri, lagi konflik, mau ke masjid, saya ngeri takut kena sasaran tembak doang. Begitu. Emang demo Jumat waktu itu. Begitu umpamanya, ngeri. Begitu, pada dorong-dorongan. Iya, maka yang kayak begitu enggak sholat Jumat, enggak apa-apa. Dohor aja. Uzur. Aumalihi atau takut hartanya. Kita punya warung kagak ada yang jaga, nggak ada bini, emang nggak ada, ya anak yang nggak ada. Ini kalau gua sholat Jumat ini bisa hilang nih, bisa hilang. Emang nggak ada tutupnya, nggak ada. Lah mau ngapain warung kagak pada ditutup itu? Begitu. Kenapa? Iya, takut sama harta kita, nggak ada yang jaga. Begitu kita dagang duren nggak gua sholat Jumat gua tinggal, kan bisa aja dagang di pinggir trotoar tuh, bener nggak? Begitu, nggak ada orang, nanti hilang. Dia nggak bawa bini gitu, nggak bawa yang jaga perempuan. Begitu. Kalau jaga perempuan kan biar dia jaga. Begitu. Ini kalau gua tinggal durennya hilang. Begitu. Ini bagaimana ini? Kalau begitu nggak Jumat nggak apa, dohor aja. Agama ringan. Kayak begitu. Agama nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang jaga, kata dia, ada yang jaga. Ya udah, kalau ada yang jaga main saat Jumat. Jadi yang tahu kita. Aw'irdihi, atau kita khawatir sama kehormatan kita. Kalau sholat Jumat ketemu tuan utang, ntar ditagih lagi di masjid. Ditagih, ntar dicolok-colok sama tuan utang. Tuan utang ini orang nih pinternya ngutang doang, kagak bayar-bayar, kata tuan utang. Nah kita ngeri digituin tuh, enggak sholat Jumat. Tapi ada sih masjid sebelah, iya masjid sebelah aja. Begitu, jangan ke situ. Begitu. Agama sampai segitunya tuh dijaga. Agama dihargai. Agama tuh takut sama kehormatan, takut. Begitu. Kalau gua sholat Jumat di masjid ini, mana masjid Persija lagi, gua ngeri. Duit gak usah ke situ, masjid yang lain aja. Iya, jangan sampai kagak sholat Jumat. Cuman ini uzur. Kalau memang kasusnya kayak begitu, enggak Jumat nggak apa-apa. Orang kampung biasanya, kalau di kampung tuh masjidnya satu. Kalau ke masjid ketemu. Kalau di rumah dia suka bilang, ada yang Assalamualaikum, bilangin bapak nggak ada. Bapak nggak ada juga nggak ada. Begitu. Ini nggak bener nih yang kayak begini nih. Begitu kata anaknya, bapak meninggal. Begitu. Dia marah. Lah kata ente, kata bapak nggak ada, bukan nggak ada, meninggal. Begitu saudara. Mana lagi nih? Wa mudafa'atil hadas. Keberapa tuh ya? 8. Ma'asa'atil waktu. Kita pengen kencing, pengen waktunya masih luas. Waktunya masih luas. Waktunya kita pengen ini bagaimana nih? Pengen ini, ya udah aja. Jangan sampai di masjid. Begitu agama bahaya. Tapi alhamdulillah belakangan kan ada di masjid kasih toilet, kasih ini. Ini nggak ada alasan sekarang. Kalau di kampung kan enggak. Begitu enggak ada. Yang kayak begitu, yang ada buat pipis doang, enggak ada. Buat buang air besar enggak ada.
Yang kayak gitu dah Bang Hajat, enggak apa-apa agama. Termasuk sholat berjamaah. Kita mau sholat berjamaah, udah qomat pengen aja. Begitu enggak apa-apa. Ketinggalan berjamaah enggak apa-apa. Pen pipis-pipis, pen buang angin. Yang penting belum takbir. Belum. Kalau udah takbir wajib ditahan semampunya. Kalau nggak kuat ya udah keluar aja. Begitu. Kalau belum takbir jangan paksa, keluar aja. Agama itu nggak kaku. Gitu. Jangan sampai kita sholat mikirin pen kencing, nggak boleh. Agama kayak gitu. Jadi nggak khusyuk. Saking pentingnya khusyuk dalam sholat. Itu kalau kita pengen buang hajat aja, nggak apa-apa. Tapi kalau waktunya sempit, asar jam 3 lah, kita jam 3 kurang 5 menit sholat dulu. Nanti kalau keburu asar, belum dohor kita habis tidur, begitu. Karena waktunya sempit. Mana lagi? Keberapa ini ya? 9. Wasyiddatil jo, lapar sangat, perih banget. Jumat emang dari pagi nggak sarapan, pas mau ke masjid perih, gemeter, udah begini-begini tangannya, udah gemeter, begitu. Udah di masjid ini, pulang dah, makan dulu, makan, begitu. Kalau sekarang sih nggak perlu, orang di depan masjid udah ada kantin, begitu, makan aja depan masjid. Kalau sekarang kan suka ada begitu, bener nggak? Kalau di kampung kan nggak ada, warung nasi nggak ada di kampung-kampung, begitu. Makanya orang meninggal tuh dikasih makan kalau di kampung. Ada yang marah-marah, ngapain itu? Saya pernah bawa teman, ada kiai meninggal dunia di Serang. Teman kita ini bukan Muhammad kita, gitu, bukan Muhammad dia kayaknya, gitu. Iya, ini kisah nyata, kisah nyata. Jadi saya bilang ada ulama meninggal, saya ikut takziah, kata, karena saya ada acara kali itu. Jadi ikut. Dan dia suka ngamuk di kampungnya itu. Kalau di Tangerang lah kita sebut. Itu kalau ada orang ngasih makan, ngapain orang mati dikasih makan, gitu. Di Serang kasih makan orang meninggal. Kata kita, ini bagaimana nih kasih makan nih? Nggak usah, kalau nggak usah ente kagak makan sampai sore. Kalau sakit tanggung jawab. Iya, kalau begini mah boleh, maka jangan dikata, dilihat dulu, begitu. Kalau di Jakarta sih nggak dikasih makan banyak warung. Kalau di kampung lah kagak ada warung, mau nyariin warung nasi di mana? Bisa 5 kilo baru ketemu warung 7 kilo. Ya makan aja udah, makan. Begitu, makan. Itu karena menghormatinya tuan rumah. Terima kasih ada orang ikut nyolatin, ikut takziah, ikut doain. Terima kasih, kasihan dia. Kalau nggak dikasih makan, jauh rumahnya, kadang 15 kilo dari rumahnya. Nah bagaimana? Sian dia jalan kaki, kasih makan. Jadi Islam tuh nggak kaku aja, gitu, nggak kaku. Begitu. Kalau kita lapar mau sholat, bagaimana ini? Ya makan dulu. Itu ada maulid sampai jam 12 kurang seperempat belum datang penceramah utamanya. Akhirnya datang 15 menit, baru 15 menit dohor, jadi terusin sampai tengah 1 ceramah itu si penceramahnya. Akhirnya udah dohor lewat, akhirnya selesai doa itu kebuli udah dikeluarin, gitu. Makan dulu, enggak, sorry, gua mau sholat dulu. Sholat pokoknya bagaimanapun nomor 1. Begitu. Ini namanya orang sok.
Kayak begini, dia sholat, temennya makan di sampingnya, dia lagi sholat, habis nggak tuh kebulia, habis enggak ya tuh. Tuh, Islam itu enggak begitu, makan aja dulu, masih mendingan makan ingat, masih mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Parah, lagi sholatnya aja yang diinget-inget makan, apalagi kagak sholatnya. Makan dulu, makan dulu. Begitu. Jadi agama tuh nggak kaku, makan dulu. Begitu. Jadi kata Nabi, idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Bila datang waktu sholat dan makanan sudah dihidangkan, makan dulu. Makan dulu, sholat nanti. Agama tuh nggak kaku, nggak kaku. Gitu. Termasuk dokter bedah sama. Ini Islam tuh. Walaupun sholat awal waktu tuh bagus, dokter bedah harus paham. Itu dia sesar, orang perutnya udah dirobek, dengar adzan. Sorry, Allah udah manggil. Ya mati. Perut udah dibedah. Begitu. Iya, di tengah tol kita dengar adzan, jangan kita remik, gumsot dulu sopir, jangan. Tadi rest area tanggal 2 ketemu dohor. Begitulah Islam, enggak kaku, lapar. Bila makanan udah disajikan, waktu sholat masuk, makan dulu. Tapi kalau bininya baru naruh panci doang nih di kompor gas, enggak, gua tungguin aja sampai lu keluar sholat belum mateng. Itu mau sholat dulu kalau yang kayak begitu. Gitu. Jadi kita harus paham. Gitu. Enggak, gua mau suruh nungguin. Ya belum, baru juga panci belum ditaruh. Mau tungguin ini kagak bener tuh. Jadi gitu. Begitu. Harus paham. Begitu. Wasyiddatil atas. Berikutnya udzur daripada sholat Jumat dan sholat berjamaah tuh haus, sangat haus banget. Ini bagaimana nih, kayaknya kalau kagak minum bakal mati nih. Udah keluar aja minum. Begitu. Tapi sekarang masjid udah banyak menjadikan minuman, ya tinggal minum doang. Itu begitu. Minum aja. Terus wasyiddatil har. Panas sangat. Panasnya luar biasa. Panasnya penter. Panas banget. Ya, panas banget. Sekian. Ini bakal pingsan. Negeri kita nggak ada model begini, nggak ada. Karena negeri kita tropis. Negeri-negeri Arab itu kalau udah panas bisa orang pingsan. Saking sangat panasnya. Nggak usah. Ente nggak usah Jumat. Ini aja. Dohor. Karena panas luar biasa, bakal bahaya nih. Itu biasanya suhunya dibilangin, ini suhunya udah sekian, ini di atas 50, ini berat ini. Begitu juga wal barad, dingin sangat, minus. Ini bahaya ini. Begitu bahaya. Agama udah nggak usah Jumat, ente dohor aja, ente nggak usah berjam di masjid, di rumah aja. Begitu. Dingin sangat. Tapi itu harus benar. Itu mah liburan kayak orang iya, ke puncak lah. Ini nggak benar. Udah ke puncak dia bawa mantel. Begitu. Mau ngapain bawa mantel? Dingin. Dari zaman Cibenen. Puncak mau dingin. Lu kalau pengen panas Tanjung Priuk, Marundak ya. Begitu. Ngapain ke puncak? Ini kagak benar. Kalau dia ke puncak gitu, ya udah ke puncak,
ini ada air hangatnya nggak? Lu mau ngapain nyari air hangat? Begitu, biasa aja. Saya mau tertawakan gitu. Gitu kalau jalan-jalan ke puncak, nih bawa sweater nggak, mau ngapain? Dingin lah, mau ngapain ke sono? Dingin di rumah aja. Lu dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Gitu. Emang hidupmu ngapain? Ini kagak bener ya begitu. Begitu kayak begitu. Nah, kalau ogah dingin ya Tanjung Priuk hidupnya. Ini nggak kayak begini nih, hidupnya miring kayak begini. Orang mau umroh aja ditanya, itu ada nasi uduk nggak? Iya nasi uduk ya Allah, di kampung aja nggak usah umroh. Orang di Arab nyobain makanan Arab gitu. Kalau ke Jogja nyobain budak apa gudeg? Iya, gudeg. Begitu. Itu begitu. Itu begitu. Nyobain makan Arab apa begitu. Jangan nanya. Gitu. Orang umroh nanya gitu. Hotelnya bintang berapa hotel lagi yang ditanya. Lu mau tidur rumah aja, dibangunin bini juga bisa ditendang kalau mesti ngantuk mah. Di rumah ini mau ibadah. Begitu. Jadi kalau mau umroh tuh jangan ditanya sama travelnya itu hotelnya apa, jangan. Itu namanya kurang benar. Ditanya, saya ini mau dibimbing ibadah umroh berapa kali, mau ziarahnya kemana-mana, tempat-tempat Rasulullahnya mana-mana, begitu. Jangan nanya hotel, nanya makan, nanya ini, begitu. Saya kalau ada yang nanya ikut saya, hotelnya mana? Aduh, jangan nama saya ikutnya. Kalau nanya hotel mah, begitu. Mau tidur, mau ibadah, saya mau tanya. Mau ibadah, ini mau ngapain? Begitu, itu mau gampang. Ibadah dulu nih, ibadah diterima kagak udah mikirin tidur aja tidur. Ini agak bener nih. Begitu, iya. Ujungnya tidur mulu. Nanya tidur, nggak benar. Orang kita niatnya mau ibadah. Saya mau di makam istirahat, pantas ngorok mulu, nggak kemana-mana. Emang mau istirahat, diijabah mulu. Hah? Iya emang begitu kayak begitu. Apanya Pak? Oh iya, tidur mau di rumah aja, tidur rumah. Orang waktunya dikit dibawa tidur mulu, habis. Begitu, habis. Jadi naruh apa di Mekah, alhamdulillah iler mulu saban hari, iler. Sayang ibadah. Mana lagi ya? Wasyiddatirihi, angin kencang. Bilali tapi malam hari angin kencang, bahaya kalau angin kencang gitu. Ini mau sholat jamaah nih, kalau Jumat kan nggak ketemu kalau malam. Sholat berjamaah nih malam, angin kencang kan bahaya kalau pohon jatuh. Kalau siang kan masih kelihatan, begitu kelihatan. Begitu kalau siang itu begitu. Takut kerobohan pohon, udah di rumah aja, angin kencang begitu, puting beliung di rumah, nggak apa-apa. Wasyiddatil wahli, becek sangat, becek, jalannya banyak rusak, becek. Jadi kalau kita paksain ke masjid, ya Allah, kaki udah kayak sawah aja jalanan. Yang kayak begitu udah susah tuh, yang kayak begitu. Termasuk banjir banget. Ini mau ke masjidnya ngeri, ngelewatin kayak dekat Aji Gari itu masih suka banjir nggak tuh? Oh masih, iya banjir gede. Ini mau marahin masjidnya susah. Begitu banjir, udah jangan dipaksa. Ujungnya hanyut, repot. Bukannya dapat rahmat Allah, tapi pulang malah ke rahmat Allah. Iya. Bahaya. Begitu banjir gede banget, nggak usah banjir, begitu banjir begitu. Wasafari rufqati, dan berangkatnya rombongan.
Jadi kalau kita sholat Jumat, nanti rombongan ketinggalan rombongan, maka dohor aja. Kalau kita berjamaah ketinggalan rombongan, emang rombongannya maunya jamak, ya udah. Nah, agama tuh begitu, mengatur. Inilah diantara uzur-uzur sholat Jumat dan sholat berjamaah. Singkatnya, bila di jamaah itu uzur, di sholat Jumat uzur. Bila di sholat Jumat uzur, di sholat jamaah juga uzur. Begitu. Jumat aja yang lagi wajib uzur, apalagi berjamaah yang sunnah muakkad. Cuman masalahnya dapat ganjaran berjamaah enggak? Dengan enggak sholatnya tuh seperti kita jagain orang sakit sendirian aja sholatnya, dapat 27 enggak? Kalau ngomongin ganjaran tergantung kencengnya niat. Kalau niatnya kenceng, pengen banget dia berjamaah, kalau nggak ada udzur ini berat, nggak enak, nah ini dapat 27. Kalau kemudian nggak kenceng, enggak, cuman nggak makruh doang. Kurang lebih demikian kajian uzur-uzur atau hal-hal atau faktor-faktor yang diizinkan seorang muslim tidak sholat Jumat atau tidak sholat berjamaah. Ini ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.